nama saya Gracia Retnostiorini dari kelas 1B jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu evolusi? Kalian tahu gak tahap perkembangan evolusi pada manusia? Atau mungkin tahap perkembangan evolusi pada gajah? Atau bahkan tahap evolusi pada tanaman jagung? Kalau kalian mau tahu, simak video ini dari awal sampai akhir ya. Enjoy with this video. Evolusi. Evolusi berasal dari bahasa Latin, yaitu evol yang artinya membentak. Evolusi dalam biologi artinya suatu proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berusaha memberikan pengertian mengenai proses yang terjadi akibat dari kepunahan suatu jenis makhluk hidup, adanya perkembangan jenis baru dalam suatu lingkungan, dan sebagainya. Evolusi juga mempelajari tentang bagaimana jenis-jenis makhluk hidup yang berbeda dapat memiliki kekerabatan. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang evolusi teori Darwin, evolusi dari Jules Lamarck, evolusi manusia, evolusi hewan yang nantinya akan diambil contoh kasus dari evolusi gajah, dan evolusi tumbuhan yang nantinya akan diambil contoh kasus dari evolusi tanaman jagung. Pertama, kita akan mempelajari tentang teori dari Darwin atau Charles Robert Darwin, Bapak Evolusi. Menurut Darwin, struktur yang bervariasi terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Terdapat pokok pikiran yang mendasari teorinya. Yang pertama, tidak ada dua individu yang sama persis dalam satu spesies. Hal ini terbukti dengan adanya variasi dalam suatu keturunan. Yang kedua, populasi cenderung bertambah banyak karena setiap individu mempunyai kemampuan berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak diperlukan makanan dan ruangan yang cukup sehingga dibutuhkan perjuangan dari individu untuk bertahan hidup. Yang keempat, pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus karena adanya peristiwa seleksi alam. Hanya individu yang memiliki sifat sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan hidup dan bertambah banyak. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan musnah atau terusir dari lingkungan tersebut. Pada saat Darwin kembali ke Inggris, dia mempunyai sebuah ide tentang evolusi, yaitu di mana evolusi terjadi dalam waktu yang sangat lama atau ratusan tahun hingga jutaan tahun. Tapi pemikiran ini bertentangan dengan umur bumi yang baru 6.000 tahun. Pemikiran ini memunculkan sebuah masalah baru, tetapi Darwin dapat menyelesaikannya karena ia menemukan sebuah buku yang berjudul Principles of Geology karangan Charles Lyell yang ditulis bahwa bumi ini sudah sangat tua sehingga membutuhkan waktu untuk diperlukan oleh makhluk hidup untuk dapat berevolusi. Dan pada saat abad ke-8 ada seorang Thomas Robert Malthus yang mempublikasi tentang populasi bertambah sesuai dengan deret ukur, sedangkan jumlah makanan sesuai dengan deret hitung. Pada manusia menyebabkan kelaparan dan kematian. Darwin mengamati hewan dan tumbuhan dan menemukan kesamaan ide dengan Malthus untuk menjelaskan teori evolusinya lebih lanjut. Kajian Darwin terhadap aspek biologi, seleksi buatan, serta ekonomi dan kependudukan yang berkaitan dengan beberapa teori evolusi menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, deretan fosil ditemukan pada batuan tua berbeda dengan yang ditemukan pada batuan yang lebih muda. Perbedaan pada fosil tersebut dikarenakan adanya perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan. Perbedaan dapat berkembang dari satu jenis makhluk hidup menjadi berbagai jenis makhluk hidup dengan adanya perkawinan.
Makhluk hidup memerlukan makanan dan ruang supaya dapat berkembang biak dan bertumbuh. Oleh karena itu, makanan dan ruang merupakan faktor pembatas dari suatu populasi bertambah besar. Sebelum Darwin mempublikasikan idenya tentang evolusi, ia menerima karangan ilmiah dari Alfred Russel Wallace yang telah melakukan perjalanan di Malaya. Tulisannya sesuai dengan ide Darwin, sehingga keduanya memutuskan untuk menerbitkan hasil tulisan mereka secara bersama-sama. Tulisan itu diterbitkan pada tahun 1858. Setahun setelahnya, Darwin menerbitkan bukunya yang berjudul The Origin of Species, Means of Natural Selection. Dapat diambil garis kesimpulan dari teori Darwin adalah perjuangan untuk bertahan hidup akan menghasilkan adaptasi, yaitu sebuah modifikasi evolusioner yang meningkatkan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berkembang biak di suatu lingkungan. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi dapat lolos dari seleksi alam. Materi yang kedua adalah teori dari J.B. Lamarck. J.B. Lamarck sendiri merupakan seorang zoologi dari Prancis yang mengemukakan tentang teori evolusi melalui buku yang berjudul Filosofi Zoologi. Ia merupakan ahli yang pertama mengemukakan tentang teori evolusi khusus pada makhluk hidup. Secara garis besar, teori evolusi Lamarck adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk sederhana merupakan nenek moyang dari makhluk yang lebih sempurna. Yang kedua, makhluk hidup akan selalu beradaptasi dengan lingkungannya menggunakan organ tubuh. Yang ketiga, organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Yang keempat, perubahan dari tubuh suatu organisme akan diwariskan kepada keturunannya. Dapat disimpulkan dari teori Lamarck ini adalah suatu individu disebabkan oleh lingkungan yang bersifat diturunkan. Teori ini biasa disebut dengan teori Lamarck atau use and disuse. Bab materi yang ketiga, evolusi manusia. Darwin mengemukakan bahwa manusia dan kera berasal dari satu nenek moyang yang sama dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man, yang terbit pada tahun 1971. Berbagai penelitian mengenai pernyataan evolusi manusia belum pernah dilandasi oleh penemuan ilmiah yang nyata, khususnya di bidang fosil. Masyarakat umum yang tidak mengetahui kenyataan ini menganggap pernyataan evolusi manusia didukung oleh berbagai bukti yang kuat. Anggapan yang salah itu terjadi karena masalah ini sering dibahas oleh media massa dan disampaikan sebagai fakta yang telah terbukti. Tetapi, para ahli mengetahui bahwa kisah evolusi manusia tidak memiliki dasar ilmiah. David Belbem, salah satu ahli paleontologi dari Harvard University, menyatakan bahwa bila Anda mendatangkan seorang ilmuwan cerdas dari bidang ilmuwan lain dan memperlihatkan padanya sedikit bukti yang kita miliki, ia pasti akan berkata, lupakanlah, tidak terdapat cukup bukti untuk meneruskannya. Lalu, William Fix pun seorang penulis sebuah buku penting dalam bidang paleontologi berkomentar, terdapat banyak ilmuwan dan penyebar berita masa kini yang memiliki keberanian untuk berkata kepada kita bahwa tidak ada keraguan tentang bagaimana manusia berawal. Andai saja mereka mengetahui bukti, pernyataan tentang evolusi ini yang tanpa disertai bukti. Proses yang terjadi pada evolusi manusia yang pertama adalah Australopithecus. Australopithecus berarti kera daerah selatan. Seluruh spesies Australopithecus yang dimasukkan ke dalam pengelompokan yang berbeda sebenarnya hanyalah jenis kera yang punah dan menyerupai kera zaman sekarang. Ukuran tengkorak mereka adalah sama, atau lebih kecil dari simpanse yang kita temui sekarang. Terdapat bagian-bagian yang menonjol di bagian lengan dan kaki yang mereka gunakan untuk memanjat pohon.
persis seperti simpanse pada masa kini. Dan pada kaki mereka memiliki kemampuan untuk berpegangan pada dahan pohon. Banyak ciri lain seperti dekatnya jarak kedua mata, gigi geraham yang tajam, struktur rahang bawah, lengan yang panjang, kaki yang pendek, yang membuktikan makhluk ini tidaklah berbeda dengan kera masa kini. Evolusionis menyatakan walaupun jenis Australopithecus memiliki anatomi kera, mereka berjalan tegak seperti manusia. Dua ahli anatomi terkenal tingkat dunia asal Inggris dan USA, Lord Solis Zuckerman dan Profesor Charles Oxnard, telah melakukan penelitian mendalam tentang berbagai spesimen Australopithecus. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa makhluk ini bukanlah bipedal atau berjalan dengan kedua kaki, dan memiliki cara berjalan yang serupa dengan kera zaman sekarang. Setelah meneliti tulang-tulang dari fosil tersebut selama 15 tahun, sampai pada kesimpulan Australopithecus hanyalah jenis kera biasa dan sama sekali bukan bipedal. Di samping itu, juga ada struktur rangka Australopithecus yang sama dengan orangutan modern. Analisis mendalam yang dilakukan oleh antropolog Amerika, yaitu Holly Smith pada tahun 1994, tentang gigi-gigi Australopithecus menunjukkan bahwa Australopithecus adalah jenis kera. Pada tahun yang sama, Fred Spur, Bernard Wood, dan Franz Zenefeld, ahli anatomi, mempunyai kesimpulan yang sama dengan metode yang sangat berbeda. Metode yang mereka gunakan adalah analisis perbandingan rongga semisirkular pada telinga bagian dalam manusia dan kera yang berfungsi menjaga keseimbangan. Rongga telinga bagian dalam dari semua spesimen Australopithecus yang diteliti oleh Spur, Wood, dan Zunfeld ternyata sama seperti yang terdapat pada kera modern. Penemuan ini menunjukkan bahwa jenis Australopithecus adalah spesies yang menyerupai kera modern. Lalu yang kedua ada Homo erectus. Sebagaimana makna yang terkandung dalam kata erect pada Homo erectus yang berarti manusia berjalan tegak. Semua fosil Homo erectus yang ada memiliki tingkat ketegakan yang tidak dijumpai pada spesimen Australopithecus atau Homo habilis. Tidak terdapat perbedaan antara rangka manusia modern dengan Homo erectus. Fosil dari anak lelaki Turkana yang dimasukkan ke dalam kelas Homo erectus telah terbukti bahwa fosil ini merupakan kerangka dari anak laki-laki yang berumur 12 tahun. Yang ketiga dewasa mencapai tinggi 1,83 meter. Struktur rangka fosil tegak ini tidaklah berbeda dari manusia modern. Alasan utama bagi para evolusionis untuk mengatakan Homo erectus sebagai primitif adalah ukuran rongga otak pada tengkoraknya, yang berbobot 100 sampai dengan 1100 cc, yang berukuran lebih kecil dari manusia modern, dan tonjolan alis mata yang tebal. Namun, terdapat banyak orang yang di zaman sekarang masih hidup di dunia yang memiliki volume otak yang besar seperti Homo erectus. Misalnya pada bangsa Pygmy dan terdapat pula sejumlah bangsa yang memiliki alis mata yang menonjol seperti bangsa aborigin dari Australia. Fakta yang sudah dimaklumi bahwa perbedaan volume otak tidaklah selalu menunjukkan perbedaan tingkat kecerdasan atau keterampilan. Kecerdasan lebih tergantung pada pengaturan internal otak bukan volumenya. Manusia yang dikelompokkan oleh para evolusionis ke dalam Homo erectus ternyata merupakan ras manusia yang telah hilang dan memiliki tingkat kecerdasan yang tidak berbeda dengan kita. Sebaliknya, terdapat perbedaan sangat besar pada Homo erectus, ras manusia dan kera yang berada di dalam skenario evolusi manusia. Australopithecus atau Homo habilis berarti manusia pertama muncul pada catatan fosil secara tiba-tiba dan secara langsung tanpa sejarah evolusi. Yang terakhir, Neanderthal atau ras manusia yang hilang.
Neanderthal adalah manusia yang muncul secara tiba-tiba pada 100.000 tahun yang lalu di Eropa dan kemudian menghilang atau berasimilasi karena melakukan perkawinan dengan ras lain secara diam-diam dan tiba-tiba pada 35.000 tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan mereka dengan manusia modern adalah rangka tubuh mereka yang tegap dan volume otaknya sedikit lebih besar. Neanderthal adalah satu ras manusia dan fakta ini diakui oleh hampir semua orang saat ini. Evolusionis telah berusaha dengan keras untuk menampilkan mereka sebagai spesies primitif. Tetapi, semua penemuan menunjukkan bahwa mereka tidaklah berbeda dari seorang lelaki tegap pada zaman sekarang yang sedang berjalan di jalanan. Para penelitian masa kini memasukkan manusia Neanderthal ke dalam subspesies manusia modern dan memberinya nama Homo sapiens neanderthal. Beragam penemuan mengungkapkan bahwa bangsa Neanderthal menguburkan mereka sendiri, membuat alat musik, dan juga mempunyai kesamaan budaya dengan Homo sapiens yang hidup pada zaman yang sama. Tepatnya, Neanderthal adalah ras manusia yang tegap dan hilang seiring berjalannya waktu. Materi yang keempat ialah evolusi hewan dan perkembangan evolusi gajah. Evolusi hewan mamalia. Teori evolusi menyatakan bahwa beberapa rekaan yang muncul dari laut berubah menjadi reptil dan bahwa burung berasal dari reptil yang berevolusi. Reptil bukan hanya nenek moyang burung, melainkan juga nenek moyang dari mamalia. Namun, struktur reptil dan mamalia sangatlah berbeda. Reptil bersisik pada tubuhnya, berdarah dingin, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan mamalia memiliki rambut pada tubuhnya, berdarah panas, dan bereproduksi dengan cara melahirkan anak. Sebuah contoh perbedaan struktural antara reptil dan mamalia adalah struktur rahang yang mereka punya. Rahang pada mamalia hanya terdiri dari satu rahang dan gigi-gigi ditempatkan pada tulang ini. Sedangkan rahang reptil memiliki 3 tulang kecil yang kedua sisinya, dan perbedaan lainnya ialah mamalia memiliki 3 tulang pada telinga bagian tengah, yaitu tulang martil, tulang sanggurdi, dan tulang landasan. Sedangkan reptil hanya memiliki 1 tulang. Evolusionis menyatakan bahwa rahang dan telinga bagian tengah reptil berevolusi sedikit demi sedikit menjadi rahang dan telinga mamalia. Tapi, mereka tidak mampu untuk menjelaskan proses perubahan ini terjadi. Khususnya proses perubahan telinga dengan tetap berfungsi selama perubahan ini berlangsung. Karena tidak pernah ditemukan satu fosil pun yang menghubungkan reptil karena tidak ada satu fosil pun yang dapat menghubungkan reptil dengan mamalia. Karena tidak pernah ditemukan satu fosil pun yang dihubungkan dari reptil dengan mamalia, hal ini menyebabkan seorang ahli paleontologi evolusionis, Roger Lewin, terpaksa berkata, peralihan menjadi mamalia pertama yang mungkin terjadi pada satu saja atau maksimal 2 garis keturunan masih yang menjadi teka-teki. Selain itu, ketika mamalia tiba-tiba muncul, mereka sudah sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Hewan-hewan yang berbeda seperti kelelawar, kuda, tikus, dan paus, semuanya adalah mamalia yang mereka semua muncul pada periode paleogeologi yang sama. Mustahil namun menarik, garis hubungan evolusi di antara mereka bahkan dalam batasan imajinasi yang luas sekalipun. Semua ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup muncul di bumi secara tiba-tiba dan dalam bentuk yang sempurna, tanpa melalui proses evolusi. Ini merupakan bentuk nyata bahwa mereka telah diciptakan. Akan tetapi, evolusionis berupaya menafsirkan fakta bahwa makhluk hidup muncul dalam suatu urutan sebagai indikasi adanya evolusi. Padahal urutan kemunculan makhluk hidup adalah urutan penciptaan, karena mustahil membuktikan proses evolusi. Dengan penciptaan yang agung dan tanpa cacat, lautan kemudian daratan dipenuhi oleh makhluk hidup dan akhirnya manusia diciptakan.
Bertentangan dengan kisah manusia kera yang didoktrinisasi pada masyarakat, dengan propaganda media yang gencar, manusia juga muncul di bumi secara tiba-tiba dan dalam keadaan yang telah sempurna. Perkembangan evolusi gajah. Yang pertama ada Meoriterium. Meoriterium adalah genus yang terdiri dari beberapa spesies. Mamalia prasejarah ini berkerabat dekat dengan gajah dan sapi laut. Mereka hidup di masa Eocene. Spesies Meoriterium adalah hewan yang mirip babi yang hidup pada sekitar 37-35 juta tahun yang lalu. Bentuk Meoriterium menyerupai tapir modern atau kuda Nil pygmy. Ukuran mereka lebih kecil dari gajah modern. Tingginya hanya sekitar 70 cm, pada pundaknya dan panjangnya sekitar 3 meter atau 9,8 kaki saja. Mereka dipercaya senang berkubang di dalam rawa dan sungai, seperti yang sekarang dilakukan oleh kuda Nil. Bentuk giginya membuktikan bahwa mereka makan tumbuhan air yang lunak. Wujud tengkoraknya menjelaskan bahwa Moeratorium tidak punya belalai seperti gajah, walaupun ada kemungkinan mereka memiliki bibir atas yang fleksibel dan kuat untuk mencabut tumbuhan air. Gigi taring mereka membentuk gading kecil yang terlihat lebih mirip seperti kuda Nil ketimbang gajah modern. Lalu ada Paleomastodon. Paleomastodon adalah genus Proboscidea yang telah punah. Hidup sekitar 36-35 juta tahun yang lalu, mereka dipercaya sebagai nenek moyang dari gajah ataupun mastodon. Genus ini berkerabat dekat dengan Moenterium. Paleomastodon memiliki gading baik atas maupun bawah. Mereka memiliki belalai dan tinggi mereka mencapai 1-2 meter. Beratnya mencapai 2 ton. Gading bawahnya berbentuk pipi ketimbang berujung kerucut dan kemungkinan digunakan untuk menyekop tumbuhan dari perairan bawah. Lalu ada Deinotherium. Deinotherium atau biasa disebut dengan gading pencangkul adalah kerabat raksasa dari gajah modern yang muncul di pertengahan Miocene dan berlanjut pada awal Pleistosen. Dalam kehidupannya, Deinotherium sama seperti gajah modern, kecuali belalainya yang lebih pendek dan ia memiliki gading yang melengkung dan melekat di rahang bawahnya. Deinotherium adalah mamalia darat terbesar ketiga di dunia. Deinotherium jantan dapat tumbuh setinggi 3,5 sampai dengan 4,2 meter pada pundaknya, walaupun beberapa spesimen besar bisa mencapai 5 meter. Beratnya diperkirakan mencapai 5-10 ton, dan yang jantan besarnya mencapai 14 ton. Lalu ada Gompotherium. Genus Proboscidea punah yang berevolusi di Amerika Utara pada awal Miocene dari 13.650 sampai 3,6 juta tahun yang lalu dan bertahan hidup selama 10 juta tahun. Mereka kemudian menyebar pada benua Asia, Eropa, dan Afrika. Gompotherium juga dikenal dengan Trilopodon, Tetrabelodon, atau Seridentinus. Berdiri setinggi 3 meter atau sekitar 9,8 kaki dan memiliki banyak kemiripan dengan gajah modern. Namun, mereka mempunyai 4 taring, yaitu 2 di rahang atas dan 2 lagi terdapat di bawah rahang. Gading bawahnya paralel dan membentuk seperti sekop. Tidak seperti gajah modern, taring atasnya ditutupi lapisan enamel. Jika dibandingkan dengan gajah, tengkoraknya lebih memanjang dan rendah. Hewan ini kemungkinan hidup di rawa atau tepi danau. Menggunakan gading mereka untuk menggali atau mencabut tumbuhan air. Jika dibandingkan dengan Proboscidea sebelumnya, Gompotherium memiliki gigi geraham yang jumlahnya lebih sedikit. Salah satunya memiliki tepian yang tinggi untuk memperluas bidang gilas makanan.
Lalu ada mastodon. Mastodon adalah spesies mamalia bergading besar dari genus Mammoth yang ditemukan di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Tengah. Mastodon Amerika adalah spesies terkini yang paling terkenal dari kelompok ini. Ia membingungkan, beberapa genera Proboscidea dan famili Gomphothere memiliki nama yang agak mirip, contohnya seperti Stegomastodon. Namun, mereka sebenarnya lebih berkerabat dekat dengan gajah dibandingkan dengan mastodon. Sementara, mastodon memiliki ukuran dan penampilan yang mirip seperti gajah dan mamut. Mereka tidak benar-benar berkerabat dekat. Gigi mereka berbeda jauh dibandingkan dengan gigi para keluarga gajah. Mereka memiliki ujung lancip berbentuk kerucut pada mahkota gigi gerahamnya, yang lebih cocok untuk mengunyah daun ketimbang gigi mahkota tinggi milik mamut yang berguna untuk memakan rumput. Nama mastodon atau mastodon berarti gigi puting, dan nama ini digunakan pada genus mereka. Tengkorak mereka lebih besar dan datar dibandingkan kebanyakan mamut, dan kerangkanya juga lebih kekar. Lalu ada Stegodon. Stegodon adalah genus dari subfamili Stegodontidae yang telah punah dan dari ordo Proboscidea. Stegodon hidup di benua Asia selama era Pliocene dan Pleistosen. Beberapa spesies Stegodon merupakan yang terbesar di antara semua Proboscidea, dengan Stegodon dewasa yang memiliki tinggi 13 kaki. Lalu ada Primelepus atau genus Elephantinae yang ada selama zaman Miocene dan Pliocene. Nama genus menunjukkan Elephantinae primitif ini dihipotesiskan menjadi nenek moyang Mammuthus atau para mamut, dan yang serumpun dengan genus Elephas dan Loxodonta, mempunyai 4 taring. Lalu ada mamut. Mamut adalah genus gajah purba yang telah punah. Gadingnya melingkar membentuk kurva ke arah dalam dan dalam spesies utara dengan rambut panjang. Mereka hidup pada masa Pleistosen sejak 1,6 juta tahun yang lalu sampai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ada kesalahpahaman bahwa mamut lebih besar daripada gajah. Spesies terbesar mamut yang diketahui adalah mamut Sungai Songhua yang memiliki tinggi sekurang-kurangnya 5 meter pada pundaknya. Mamut umumnya memiliki berat 6-5 ton. Namun, mamut jantan yang besarnya beratnya dapat mencapai 12 ton. Gading mamut sepanjang 3,3 meter ditemukan di utara Lincoln, Illinois tahun 2005. Sebagian besar mamut memiliki ukuran sebesar gajah Asia modern. Lalu ada gajah kerdil. Gajah kerdil adalah genus gajah purba yang telah Gajah kerdil adalah anggota ordo Proboscidea prasejarah. Tingginya sekitar 50 kaki dan beratnya 500 pound. Sisa gajah kerdil dapat ditemukan di pulau-pulau Laut Tengah seperti Siprus, Malta, Kreta, Sisilia, Sardinia, dan Cyclades. Gajah ini juga dapat ditemui di pulau Indonesia seperti Sulawesi, Flores, Timur, dan kepulauan Sunda kecil lainnya. Kepunahan dari gajah mini ini mungkin ada hubungan dengan pemukiman manusia yang di sekitar Mediterania. Namun, ada teori aneh yang mengenai kepunahan binatang ini. Bangsa Yunani menyangka bahwa gajah kerdil adalah monster yang bermata satu atau dengan sebutan Cyclopes, sehingga mereka membunuhnya untuk membuang kesialan. Lalu, setelah itu ada Platybelodon. Platybelodon adalah genus mamalia herbivora besar yang berkerabat dengan gajah ordo Proboscidea.
Mereka hidup di masa Miocene sekitar 15-4 juta tahun yang lalu dan hidup di Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Walaupun mereka bertahan hidup pada masanya, mereka tidak bertahan hidup pada masa Miocene. Platydon, Platybelodon dipercaya saat mencari makan dalam daerah berawa di padang sabana yang berumput, menggunakan giginya untuk mencabut tumbuh-tumbuhan air dan tumbuhan semi-akuatik. Namun, bentuk giginya justru membuktikan bahwa mereka menggunakan gading bawahnya untuk merobek kulit pohon dan mungkin menggunakan ujung rahang bawahnya yang berbentuk sekop seperti sabit dan menggenggam dahan pohon dengan belalainya lalu menggosokkannya dengan gigi bawah mereka untuk memotongnya dari pohon. Mereka biasa disebut dengan laring sekop. Lalu ada Suvironius. Suvironius adalah salah satu gajah prasejarah yang terkenal. Hidup di sekitar Amerika Selatan, mengambil keuntungan dari Great American Interchange yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan beberapa juta tahun yang lalu. Gajah ini relatif pendek namun mempunyai tubuh yang panjang. Panjang tubuhnya bisa mencapai belasan kaki. Mempunyai gading spiral seperti fosil yang ditemukan di Nerval. Tampaknya, hal ini disesuaikan secara khusus untuk hidup di dataran tinggi dan daerah pegunungan. Kemungkinan gajah ini punah karena diburu oleh pemangsa dan manusia. Lalu yang terakhir ada Anankus. Anankus mempunyai gading yang lurus dan kaki yang relatif pendek. Anankus tampak lebih seperti gajah modern daripada gajah prasejarah. Gading ini mempunyai 13 kaki atau hampir sepanjang tubuh. Mungkin digunakan untuk mencabut akar tanaman dan juga menakuti predator. Anankus mempunyai kaki yang pendek dan telapak kaki datar untuk menyesuaikan dengan kehidupan di habitat hutan, di mana sentuhan mantap diperlukan untuk menavigasi semak yang tebal. Subbab materi yang kelima, evolusi tumbuhan dan proses evolusi tanaman jagung. Evolusi tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan darat hanya memiliki persediaan air yang terbatas. Sebagai adaptasi untuk hidup di darat, kebanyakan tumbuhan dilindungi dari desikasi, kecenderungan organisme untuk kehilangan air ke udara oleh bahan permukaan lilin yang disebut dengan katikula, yang disekresikan ke permukaan yang terpapar udara. Katikula ini relatif kedap air atau impermeable, sehingga mencegah tumbuhan kehilangan air. Namun, katikula ini membatasi pertukaran gas penting untuk respirasi dan fotosintesis, sehingga organ lain seperti mulut kecil berkembang untuk mengatasi masalah ini. Difusi gas ke dalam dan keluar dari tumbuhan terjadi melalui permukaan mulut berukuran kecil yang disebut dengan stomata, yang memungkinkan air untuk berdifusi keluar pada waktu yang sama. Memindahkan air di dalam tumbuhan menjadi semakin sulit dengan meningkatnya ukuran tumbuhan. Anggota tumbuhan darat dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya trakeit, yaitu sel-sel khusus yang memfasilitasi transportasi air dan mineral. Tracheophyta memiliki trakeit yang telah berkembang menjadi sistem transportasi yang sangat efisien. Xilem yang mengangkut air dan phloem yang mengangkut makanan ke seluruh jaringan pada batang, akar, dan daun. Tanaman darat paling sukses adalah mereka yang melindungi semua fase reproduksi dari kekeringan dan memiliki cara efisien dalam menyebarkan keturunan mereka di darat. Tumbuhan biji menyebarkan embrio mereka dalam bentuk biji yang menyediakan embrio dengan makanan di dalam kulit biji pelindung. Tanaman berbunga seperti atau Angiospermae, jenis terakhir yang berevolusi menggunakan hewan untuk membantu reproduksi dan penyebaran biji. Tahap evolusi dari jagung. Menurut ahli biologi evolusi,
Jagung yang ada sekarang telah mengalami evolusi dan tanaman serelia primitif yang bijinya terbuka dan jumlahnya sedikit, menjadi tanaman yang produktif, biji banyak dan pada tongkol tertutup dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Nenek moyang tanaman jagung masih menjadi kontroversi. Ada 3 teori yang mengatakan tanaman jagung berasal dari popcorn, yaitu nenek moyang tanaman jagung merupakan tanaman liar yang terdapat di dataran rendah Amerika Utara. Teosinte merupakan hasil persilangan antara jagung dan Tripsacum, namun teori ini menghilang karena tidak didukung oleh sitotaksonomi dan sitogenetik dari jagung dan teosinte. Lalu yang terakhir, kerabat liar. Randolph mengemukakan bahwa nenek moyang tanaman jagung berasal dari kerabat liar tanaman jagung. Sebelum jagung primitif, teosinte dan Tripsacum ditemukan, tanaman liar jagung banyak digunakan dan dibudidayakan. Penelitian Dobley dan Dowiller melakukan penelitian dan menguraikan serta memetakan secara genetika dengan kuantitatif Traicology atau kita L dan TGAL Teosinte Gloomy Architecture 1 yang mengemukakan kunci perbedaan teosinte dan jagung. Apabila kita L dan jagung TGAL ditransfer ke teosinte, intinya tidak berpegang erat pada kapul yang terpisah. Percobaan sebaliknya, 3L teosinte ditransfer ke tanaman jagung, gloomy menjadi lebih indurate dan berkembang seperti karakter teosinte. Penemuan locus TGAL merupakan salah satu bukti evolusi dari bentuk teosinte menjadi jagung. Beberapa ilmuwan tidak setuju dengan teori jagung berasal dari proses evolusi dari teosinte dan lebih percaya teori jagung berasal dari kerabat liar jagung. Oleh karena itu, Wickes dan Goodman meringkas teori asal-usul tanaman jagung menjadi 4 aliran sebagai berikut. Evolusi jagung liar, teosinte langsung menjadi jagung modern melalui proses persilangan dan fiksasi genetik atau genetic shift. Yang kedua, jagung dan teosinte berasal dari nenek moyang yang sama dan terpisah selama proses evolusi menjadi teosinte dan jagung. Yang ketiga, terjadi kemajuan genetik dari teosinte menjadi jagung. Keempat, terjadi persilangan antara teosinte dan rumput liar dan keturunannya menjadi jagung. Dari bukti genetik yang ada, disimpulkan bahwa nenek moyang tanaman jagung melibatkan teosinte dan telah mengalami mutasi beberapa loci utama. Perubahan sejak awal abad 20 dipercepat melalui proses seleksi oleh pemuda jagung, sehingga diperoleh bentuk tanaman jagung modern dan varietas unggul. Teosinte dan jagung adalah individu yang secara genetik terpisah. Gen untuk toleran sekaman abiotik dari teosinte dapat ditransfer ke jagung. Penemuan tanaman perennial teosinte membuka berbagai kemungkinan hubungan teosinte dan jagung. Dalam analisis genetika modern, genus Tripsacum berkaitan dengan tanaman jagung, sehingga jagung merupakan spesies dari Strepsiaceae. Dalam periode antara 5000 sebelum Masehi sampai dengan 1000 Masehi, terjadi mutasi dan persilangan antara kelompok jagung, serta proses aklimatasi dan seleksi spesifikasi oleh petani, terutama dari aspek ukuran, warna, dan karakteristik biji. Pada sekitar tahun 1000 Masehi, tanaman jagung tradisional telah berkembang menjadi tanaman jagung modern. Keragaman antar tongkol dipengaruhi oleh lingkungan sehingga mengaburkan perbedaan genetika dalam hasil tinggi tanaman dan karakteristik kualitatif lainnya. Sehingga seleksi berdasarkan karakter ini belum mampu dipercepat peningkatan hasil biji. Penelitian filogenetik menunjukkan bahwa jagung merupakan keturunan langsung dari teosinte. Nah, sudah mengerti belum apa yang tadi dijelaskan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Have a great day. Bye-bye. See you next time.